Istri Irawan melangkahkan kaki menuju lift. Irawan yang melihat istrinya mengikuti dengan menggunakan tangga. Baru 2 lantai Irawan berlari menuruni tangga, hingga dia tersadar jika istrinya hanya mengenakan pakaian santai yang sedikit minim. Mungkin dia baru selesai membersihkan rumah dan akan membuang sampah. Kalaupun istrinya ingin pergi keluar, Irawan tak akan mampu mengikutinya jika menggunakan tangga. Sudah pasti dia akan tertinggal jauh. Akhirnya setelah berpikir, Irawan kembali lagi ke tempatnya semula dan menunggu di sana dengan tenang. Irawan menunggu dengan sangat gelisah. Istrinya belum juga kembali. Dia melihat jam tangan, sudah setengah jam istrinya keluar. Apa membuang sampah saja sampai harus memakan waktu selama ini? Jangan-jangan istrinya pergi bertemu dengan selingkuhannya, pikir Irawan. Irawan lalu mengeluarkan ponsel untuk menghubungi istrinya. Namun tak berselang lama, suara pintu lift yang terbuka terdengar. Irawan menjulurkan kepalanya untuk mengintip, namun secepat kilat dia kembali bersembunyi. Terlihat istrinya sedang membuka pintu apartemen dengan posisi membelakanginya. Setelah memastikan beberapa saat, Irawan memutuskan untuk kembali ke penginapan. Di dalam kamar, Irawan langsung membaringkan tubuhnya di kasur seperti orang yang tak bernyawa. Kedua matanya menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Wajah Irawan terlihat sangat kesepian. Dalam hatinya sangat berkecamuk, seolah-olah ada 2 orang dirinya yang sedang berdebat. Yang satu mengatakan jika semua prasangkanya hanyalah kesalahpahaman, sementara dirinya yang satu lagi mengatakan jika istrinya telah berselingkuh. Dengan hati yang sangat getir, dia membayangkan di antara kedua kaki indah milik istrinya sedang ada pinggang pria lain yang bergerak maju mundur diiringi suara erangan lembut yang sangat indah. Anehnya, pemikiran seperti itu justru malah membuatnya kembali mengingat kenangan manis bersama istrinya. Kedua sosok Irawan yang sedang berdebat dalam pikirannya terus berteriak, tapi tak ada satupun yang mampu menguasainya. Irawan berusaha menyingkirkan keduanya dari pikirannya. Dia hanya berbaring tak berdaya seraya mendengarkan bising dan riuhnya kendaraan yang berada di jalanan. Ponselnya berdering, terdengar nada dering yang diatur khusus jika istrinya menelpon. Irawan tak langsung mengangkat panggilan itu, dia hanya melihat layar ponsel yang tertera nama istrinya di sana. Waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi. Irawan lalu meletakkan kembali ponselnya di meja yang berada di samping ranjang dan membiarkan ponselnya terus berdering begitu saja. Ponselnya berdering sebanyak 2 kali, setelahnya terdengar nada pesan masuk. Tak perlu dilihat, sudah bisa Irawan pastikan jika itu adalah pesan dari istrinya. Irawan malah tertawa, tapi tawanya terasa sangat menyakitkan. Dia bangun dari tidurnya dan berjalan menuju kamar mandi. Dirinya berdiri di bawah guyuran air, membiarkan air terjatuh melewati tubuh dan membasahinya. Dia merasa, dengan seperti ini dirinya bisa membersihkan semua penghinaan yang dia terima dan juga kemarahan yang memenuhi rongga hatinya. Apa semua penghinaan yang ia terima bisa dibersihkan dengan cara seperti ini? Tentu saja tidak. Hanya dengan membalas dendamlah dia baru bisa membersihkan rasa malu dan penghinaan yang Irawan terima. Hanya dengan membalas dendamlah dia baru bisa melampiaskan semua kemarahan yang menyelimutinya. Irawan masih berdiri mematung di bawah guyuran air, matanya memerah. Entah itu memerah karena air yang masuk ke matanya, atau karena air yang keluar dari matanya. Irawan mulai membersihkan tubuhnya, lalu mencukur bulu-bulu yang menghiasi rahangnya. Hal itu bisa sedikit membuatnya terlihat tak terlalu menyedihkan. Dirinya bersiap-siap, lalu keluar dari penginapan. Berjalan-jalan sebentar untuk mencari udara segar agar lebih membuatnya bersemangat kembali. Dia sudah terbiasa hidup mandiri sejak kecil, jadi sudah tahu jika segalanya hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Mungkin saja saat ini Irawan telah kehilangan pernikahannya, tapi dia tidak boleh kehilangan pekerjaannya. Jika hanya karena rasa frustasinya sampai membuatnya kehilangan pekerjaan, maka semua akan menjadi sia-sia. Keinginannya untuk membalas dendam tentu saja hanya akan menjadi sebuah mimpi di siang bolong. Irawan kembali ke dalam penginapan untuk bersiap berangkat kerja.
Dengan menggunakan kendaraan umum dia pun sampai di tempatnya bekerja. Dia tak langsung masuk dalam gedung perusahaannya, tapi mencari tempat untuk sarapan dan menikmati kopi pagi. Setelah selesai dengan sarapannya, dia berjalan masuk ke dalam gedung perusahaan tempatnya bekerja. Irawan menyempatkan diri menyapa beberapa orang rekan kerjanya yang dia kenal. Beberapa orang rekan kerjanya nampak terkejut dengan kehadiran Irawan. Mereka bertanya, kenapa Irawan sudah kembali dari dinas? Dia hanya menjawab seperlunya saja diiringi dengan senyum yang mengembang di wajahnya, lalu memasuki ruangan kerjanya. Belum sempat dia duduk di kursinya, pintu ruangannya sudah ada yang mengetuk. "Kakak, ku dengar kamu sudah kembali." Terlihat Sartika begitu sumringah mendorong pintu ruangan. Sartika merupakan juniornya saat kuliah dulu. Irawan sudah berkali-kali mengingatkan Sartika agar menjaga sikap ketika di kantor agar tak menimbulkan prasangka. Tapi, Sartika tak pernah mendengarkannya sampai membuat Irawan malas untuk menasehati Sartika. Irawan tak menghiraukan kehadiran Sartika. Dia sibuk meletakkan beberapa dokumen di meja kerjanya. Setelahnya dia duduk di kursinya lalu menghela nafas. Setelah ini dia harus pergi ke ruangan Pak Barnas untuk menemui Michael, pemimpin perusahaan tempatnya bekerja. Sebenarnya dia merasa sangat gugup, pasalnya dia tak begitu mengenal sosok bosnya itu. Irawan hanya beberapa kali bertemu dengan bosnya saat rapat penting saja. Tapi Pak Barnas sudah sedikit membocorkan apa yang nanti akan mereka bicarakan, dan itu bukanlah hal yang buruk. Justru hal itu membuat Irawan semakin penasaran. Saat Irawan tengah tenggelam dalam lamunannya, tanpa ia sadari Sartika sudah tepat berada di hadapannya. Jarak wajah mereka sangat dekat, kedua mata Sartika menatap mata Irawan dalam-dalam. "Kamu sedang mikirin apa sampai menghayati begitu? Sampai membuatmu mengabaikan wanita cantik yang ada di depanmu ini?" Irawan hanya tersenyum, lalu berkata, "Katakan, kamu ngapain pagi-pagi begini sudah kesini? Ada masalah apa?" Sartika memutar bola matanya sedikit kesal. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba bisa kembali dari dinas secepat ini? Apa atasan yang memanggilmu kembali?" Irawan hanya mengangguk. Dia tidak mencoba untuk menyembunyikan sesuatu pada gadis itu. Dia menganggap Sartika adalah teman maupun rekan kerja yang baik. Irawan bisa merasakan semua yang dilakukan gadis ini padanya selama ini merupakan sebuah ketulusan. Melihat Irawan yang menganggukkan kepalanya, membuat Sartika tersenyum lalu berkata, "Irawan, kamu akan mendapat promosi kenaikan jabatan." Jelas Irawan terkejut mendengar perkataan Sartika. Tapi dia hanya menatap Sartika kebingungan dan menggeleng-gelengkan kepala. Dengar-dengar, direktur bagian perencanaan sedang dirawat, dan penyakitnya cukup menyulitkan, tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Yang ku dengar dia sudah melakukan kesalahan yang fatal. Sartika berbisik-bisik pada Irawan. "Itu gak ada hubungannya dengan kerjaanku," jawab Irawan sambil tersenyum. Dia merupakan orang asing di Bandung, karena istrinya lah dia rela datang ke Bandung. Di sini dia tidak memiliki pendukung atau latar belakang dalam pekerjaan. Semua yang dia dapatkan adalah murni hasil kerja keras dan jerih payahnya, mungkin ditambah karena pendidikannya sebagai penunjang. "Udah, aku masih ada kerjaan, nanti kita ngobrol aja sepulang kerja," lanjut Irawan. Sartika memutar bola matanya dan memanyunkan bibirnya lalu berkata, abis manis sepah dibuang." Setelah mengatakan hal itu, dia langsung pergi keluar ruangan. Irawan tersenyum melihat tingkah lucu Sartika. Setelah beberapa menit melakukan pekerjaan, Irawan keluar ruangan. Dia berjalan menuju lift lalu naik ke lantai 6 tempat ruangan Direktur Barnas berada. Terlihat Direktur Barnas sedang sibuk memeriksa dokumen. Irawan mengetuk pintu ruangan Direktur Barnas beberapa kali terlebih dahulu. Mendengar ketukan Irawan, Direktur Barnas menghentikan aktivitasnya. Dia melihat ke arah Irawan dan tersenyum. "Pak Irawan, sudah datang ternyata. Silahkan masuk Pak," ucap Direktur Barnas dengan sopan seraya berdiri dari duduknya menyambut kedatangan Irawan. Irawan membungkukkan tubuhnya sedikit sebagai tanda hormat,
lalu berjalan mendekat. "Saya datang buat melapor Pak Direktur, tidak terlambat kan?" ucap Irawan sopan. "Santai saja Pak Irawan, gak perlu sampai bilang melapor segala. Saya hanya menyampaikan pesan dari Pak Michael," ucap Pak Barnas lalu mempersilahkan Irawan untuk duduk. Tak lupa, Pak Barnas juga meminta bawahannya agar menyeduhkan teh untuk Irawan. Tak berselang lama, Michael, pemimpin perusahaan juga masuk dalam ruangan Direktur Barnas. Mereka bertiga berbincang cukup lama. Setelah pembicaraan selesai, Irawan keluar dari ruangan. Namun kebingungan masih nampak di wajah Irawan. Saat berbincang, isi pembicaraan hanya sebatas masalah kehidupan Irawan. Dari pendidikan bahkan sampai pernikahan. Michael juga sempat memberi motivasi pada Irawan agar terus meningkatkan prestasi kerjanya yang terbilang sangat memuaskan sampai saat ini. Irawan tak mau banyak berpikir, dia langsung kembali ke ruangannya sendiri. Di dalam ruangan dia kembali memikirkan masalah yang menerpa rumah tangganya. Dia tak mau memikirkan perkataan Sartika yang mengatakan jika dia akan mendapat promosi kenaikan jabatan. Apa gunanya naik jabatan kalau kehidupan tak bahagia, pikir Irawan. Bagi Irawan, sumber kebahagiaan bukanlah berasal dari uang dan jabatan yang tinggi, tapi berasal dari kebahagiaan keluarganya. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Irawan sudah menyelesaikan semua pekerjaannya. Dia melihat jam dinding, sudah waktunya untuk pulang. Sekarang dia harus pulang untuk melihat keadaan di rumah. Istrinya sangat jarang mau mengurusi pekerjaan rumah tangga. Pasti kali ini dia bekerja sangat keras untuk membersihkan rumah dari sisa-sisa perselingkuhannya sebersih mungkin. Memikirkan hal itu membuat Irawan sangat geram.